Subuh itu, rumah terasa seperti ruang tunggu yang dingin. Bukan karena angin. Bukan karena hujan. Tapi karena satu hal yang paling bikin kepala berisik, yaitu seseorang yang seharusnya sudah pulang, tapi belum juga terlihat. Rangga duduk di ujung sofa ruang tamu. Lampu sengaja tidak dinyalakan penuh. Hanya lampu kecil dekat rak buku yang temaram. Jam dinding terdengar lebih kencang dari biasanya. Detiknya seperti sengaja menghitung sabar yang makin menipis. Biasanya, di jam segini, Maya sudah ada di rumah. Bahkan kalau pulang malam sekalipun, paling lambat sebelum jam 12. Itu pun jarang. Maya tipe orang yang suka semua rapi, termasuk waktu. Karena itu, ketika jam menunjuk lewat pukul 2, lalu pukul 3, lalu hampir subuh, rasa cemas berubah bentuk jadi sesuatu yang lebih tajam. Sejak semalam, Maya bilang lembur. Nada bicaranya biasa saja. Tidak terburu-buru. Tidak tegang. Bahkan sempat bercanda kecil saat menutup panggilan. Maya bilang, kalau aku pulang telat, jangan lupa kunci pagar ya. Rangga hanya menjawab, iya, hati-hati. Kalimat itu, hati-hati, seharusnya jadi penutup yang aman. Tapi malam itu, kalimat itu terasa seperti pintu yang dibiarkan terbuka. Lalu angin masuk membawa banyak bayangan. Ponsel Maya sejak tengah malam tidak bisa dihubungi. Awalnya hanya 1 kali panggilan tidak terjawab. Lalu 2 kali. Lalu berkali-kali. Pesan yang dikirim hanya centang 1. Bukan hal yang tidak mungkin. Kadang Maya memang mematikan suara kalau lagi fokus. Tapi mematikan sampai tidak bisa dihubungi sama sekali. Itu jarang. Rangga sempat berdiri, berjalan ke jendela, melihat jalan depan rumah. Sepi. Lampu jalan masih menyala. Tidak ada suara motor atau mobil yang mendekat. Hanya suara serangga. Sesekali terdengar anjing menggonggong jauh. Di kamar, anak mereka masih tidur pulas. Rangga sempat menengok sebentar, memastikan selimut menutup badan kecil itu. Wajah anak itu tenang. Dan entah kenapa, melihat wajah anak yang tenang itu membuat dada Rangga makin sesak. Karena orang dewasa bisa berbohong, tapi anak tidak seharusnya jadi korban dari kebohongan. Rangga kembali ke ruang tamu. Duduk lagi. Menatap ponsel sendiri. Menatap layar yang kosong. Berharap ada satu notifikasi dari Maya. Satu pesan yang bilang, maaf, tadi rapatnya molor. Baru sempat pegang ponsel. Atau setidaknya, satu panggilan masuk. Tidak ada. Jam menunjukkan pukul 5 lewat. Azan subuh dari musola ujung gang terdengar pelan tapi jelas. Suara itu biasanya menenangkan. Tapi hari itu, suara azan justru seperti alarm yang mengingatkan. Malam sudah habis, tapi Maya belum pulang. Rangga mengambil napas panjang. Di kepala, ada 2 suara yang saling tarik-menarik. Satu bilang, jangan suzon. Mungkin ada hal mendadak. Mungkin ponselnya mati. Mungkin dia ketiduran di kantor karena kecapean. Suara lainnya bilang, kalau memang di kantor, kenapa tidak bisa dihubungi sama sekali? Kenapa tidak ada kabar? Rangga bukan tipe suami yang suka mengontrol. Maya punya kerjaan, punya dunia sendiri. Selama ini, Rangga percaya. Kepercayaan itu dibangun bertahun-tahun. Dari hal kecil sampai hal besar. Dari membagi tagihan sampai membagi mimpi. Rangga percaya karena Maya juga selama ini tidak pernah memberi alasan untuk ragu. Tapi kepercayaan, kalau dibiarkan sendirian terlalu lama, bisa berubah jadi ketakutan. Pukul 5 lewat 10, suara pagar terdengar. Besi bergeser pelan. Lalu suara kunci. Rangga berdiri seketika. Jantungnya seperti menabrak rusuk sendiri. Pintu terbuka. Maya masuk. Wajahnya terlihat lelah. Tapi bukan lelah yang biasa Rangga lihat setelah pulang kerja. Ada sesuatu yang berbeda. Rambutnya masih rapi. Bukan rapi yang asal disisir. Tapi rapi seperti baru saja ditata. Wangi parfumnya terasa lebih kuat. Bukan wangi sisa sore.
tapi wangi yang masih segar. Maya melepas sepatu pelan, menutup pintu perlahan. Seperti takut suara pintu itu membangunkan rumah. Padahal Rangga sudah berdiri di ruang tamu. Maya kaget melihat Rangga menunggu. "Oh, masih bangun?" Suara Maya kecil. Rangga menahan banyak hal dalam satu tarikan napas. Nada suaranya dibuat biasa. "Iya, dari tadi nunggu. Kamu bilang lembur." Maya mengangguk cepat. "Iya, lembur. Tadi banyak banget kerjaan. Aduh, capek." Maya berusaha tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Rangga memperhatikan. Biasanya, Maya kalau pulang capek, langsung cari air minum. Langsung duduk dan cerita sedikit. Atau minimal mengeluh tentang orang kantor. Tapi kali ini, Maya seperti ingin cepat-cepat masuk kamar. Seperti ingin menghilang. Rangga menatap tangan Maya. Tidak ada bekas tinta. Tidak ada bekas mengetik lama. Tidak ada tas kerja. Tidak ada laptop. Rangga melirik ke belakang Maya, berharap ada tas yang tertinggal di luar. Tidak ada. "Kamu dari kantor mana tadi?" tanya Rangga pelan. Maya menelan ludah. "Ya, kantor. Di lantai atas. Ruanganku." Rangga mengangguk pelan, seolah menerima. Tapi justru karena jawaban itu terlalu cepat, hati Rangga makin tidak tenang. Rangga tidak mengangkat suara. Tapi pertanyaan berikutnya keluar lebih tajam. "Kenapa ponsel kamu nggak bisa dihubungi?" Maya mengangkat bahu. "Baterainya habis. Aku lupa bawa charger." Jawaban itu bisa masuk akal. Tapi lagi-lagi, terlalu mudah. Rangga mengamati wajah Maya. Mata Maya menghindar sebentar, lalu menatap lantai. Rangga ingin marah, ingin menekan. Tapi ada satu hal yang selalu Rangga pegang sejak menikah. Kalau emosi meledak duluan, kebenaran biasanya malah kabur. Rangga butuh kebenaran, bukan drama. Rangga mendekat beberapa langkah. Suara Rangga turun, tapi tegas. "Kalau kamu benar lembur, ayo kita ke kantor sekarang." Maya menatap Rangga. Wajahnya berubah. Tidak banyak, tapi cukup untuk terlihat. Alisnya sedikit naik. Bibirnya terbuka sebentar, lalu tertutup lagi. "Ngapain sekarang, Rangga? Ini kan subuh. Kantor masih sepi." "Justru itu." Rangga menatap lurus. "Aku cuma pengen lihat. Kamu lembur di mana? Sama siapa? Biar aku tenang." Maya menggeleng pelan. "Ya ampun. Kamu ini kenapa sih?" "Aku capek. Aku pengen tidur." Rangga mengangguk sekali. "Aku juga capek. Tapi capekku beda. Capek nunggu tanpa kabar." Maya terdiam. Tangannya meremas tali tas kecil yang dia bawa. Tas itu bukan tas kerja. Lebih seperti tas kecil yang biasa dipakai kalau pergi sebentar. Rangga menunjuk tas itu dengan dagu. "Ini tas kerja kamu." Maya menoleh cepat. Laptopnya tadi ketinggalan. Di kantor. Keburu pulang." Rangga hampir tertawa. Tapi bukan karena lucu. Karena sakit. Maya selama ini paling teliti soal barang. Kalau ada yang ketinggalan, Maya biasanya panik. Tapi kali ini, Maya bilang ketinggalan dengan nada datar. Rangga menghela napas. "Ya udah. Kita ambil sekalian. Kita ke kantor." Maya mematung. "Rangga, jangan gitu. Ini nggak penting." Rangga mengambil kunci mobil dari meja. Suaranya tetap rendah, tapi tidak memberi ruang tawar. "Penting. Karena sejak kamu masuk pintu tadi, ada banyak hal yang nggak nyambung. Dan Rangga nggak mau jadi suami yang cuma bisa percaya sambil menutup mata." Maya menatap Rangga lama. Air mata mulai menggenang, tapi belum jatuh. Rangga tidak lagi merasa iba. Justru pemandangan itu memunculkan satu pertanyaan yang mengganggu. Kenapa baru mau nangis sekarang?
Rangga melangkah duluan ke arah pintu. Membuka. Udara subuh masuk. Dingin dan menusuk. Ayo. Rangga menoleh. Kita ke kantor. Maya berdiri pelan. Langkahnya berat. Seperti orang yang dipaksa berjalan menuju tempat yang dia sudah tahu hasilnya. Di luar, jalanan masih sepi. Suara motor 1-2 lewat. Tapi kebanyakan orang masih di rumah. Rangga membuka pintu mobil. Maya masuk tanpa suara. Di kursi pengemudi, Rangga memegang setir kuat. Ada rasa panas di dada. Tapi Rangga menahannya. Dalam kepala, Rangga masih berharap. Mungkin ini semua salah paham. Mungkin Maya benar di kantor. Hanya saja banyak hal yang kebetulan janggal. Tapi satu hal yang Rangga sadari. Kalau memang Maya jujur, seharusnya Maya tidak terlihat takut. Mobil melaju pelan keluar gang. Maya menatap ke depan. Tapi pandangannya kosong. Rangga tidak menyalakan musik. Tidak ingin ada suara yang menutupi ketegangan. Di antara mereka hanya ada suara mesin mobil dan napas yang tidak sinkron. Setiap lampu merah terasa lebih lama. Setiap meter jalan terasa seperti langkah menuju keputusan besar. Rangga melirik Maya sekali. Maya menggigit bibir. Tangannya meremas ujung jilbab. Lalu Maya berkata pelan, seolah mencoba menahan Rangga tanpa terlihat menahan. Rangga, kita nggak usah ke kantor. Nanti orang-orang lihat. Malu. Rangga menghela napas. Kalau kamu memang benar lembur, kenapa harus malu? Maya tidak menjawab. Diamnya seperti pengakuan kecil yang belum berani keluar sepenuhnya. Mobil terus melaju. Gedung kantor Maya sudah terlihat dari jauh. Bangunan tinggi dengan kaca. Berdiri seperti benda mati yang tidak peduli dengan masalah rumah tangga siapapun. Rangga menepikan mobil di depan gerbang. Lampu-lampu kantor sebagian besar mati. Area parkir sepi. Hanya ada 1-2 mobil yang biasa parkir untuk petugas keamanan dan cleaning service. Di pos satpam, terlihat seorang pria parubaya sedang duduk sambil minum teh hangat. Satpam itu kaget melihat mobil berhenti di jam subuh. Rangga turun dari mobil. Maya masih duduk di dalam. Rangga menutup pintu pelan, lalu berjalan mendekat ke pos satpam. Satpam itu berdiri. Pagi, Pak. Ada perlu apa ya? Rangga memaksakan senyum tipis. Suaranya dibuat sopan. Pagi, Pak. Mau tanya. Semalam ada lembur ya di sini? Satpam mengernyit. Lembur? Nggak ada, Pak. Rangga menahan napas. Yakin, Pak. Ini istri saya katanya lembur sampai pagi. Satpam menggeleng mantap. Nggak ada, Pak. Dari kemarin sore kantor udah kosong. Kalau ada lembur biasanya kami dikabarin. Ini semalam sepi. Cuma saya sama 1 orang cleaning service yang lewat sebentar. Dunia Rangga seperti berhenti beberapa detik. Rangga menoleh ke arah mobil. Maya masih di dalam. Wajahnya terlihat dari balik kaca. Pucat. Seperti orang yang baru saja kehilangan tempat berpijak. Rangga kembali menatap satpam. Kalau gitu, semalam tidak ada aktivitas sama sekali ya, Pak? Iya, Pak. Sepi. Saya malah sempat tidur sebentar jam 2. Tapi gerbang tetap saya kunci. Nggak ada yang masuk. Rangga mengangguk pelan. Baik, Pak. Terima kasih. Rangga berjalan kembali ke mobil. Langkahnya terasa berat tapi juga dipenuhi sesuatu yang selama ini ditahan. Marah, kecewa, dan rasa dikhianati. Di depan pintu mobil, Rangga berhenti sebentar. Mengatur napas. Menguatkan diri. Lalu pintu dibuka. Rangga menatap Maya. Suaranya tidak tinggi. Tapi setiap kata seperti ditarik dari dada paling dalam. Maya. Rangga menahan emosi. Satpam bilang gak ada lembur. Kantor kosong sejak kemarin sore. Maya menunduk. Air mata mulai jatuh. 1-2. Lalu deras. Rangga menunggu.
tidak memberi ruang untuk lari. Jadi sekarang jawab. Rangga mendekat sedikit. Kamu dari mana sampai subuh? Maya menggeleng cepat. Aku. Maya terisak, tapi belum berani menyebut tempat. Rangga menatap lama. Rasanya seperti menatap orang asing. Kalau kamu masih bohong, selesai hari ini. Suara Rangga tegas. Rangga nggak akan bawa kamu pulang. Rangga nggak akan pura-pura baik-baik saja. Maya menutup wajah dengan tangan. Nafasnya tersengal. Rangga menunggu satu kalimat jujur yang sudah seharusnya keluar sejak awal. Dan ketika Maya akhirnya mengangkat wajah, bibirnya bergetar. Suara yang keluar hampir tidak terdengar. Rangga, aku semalam nggak di kantor. Rangga memejamkan mata sebentar. Lalu membuka lagi. Terus di mana? Maya menggeleng, seperti malu menyebutnya. Tapi Rangga tidak memberi pilihan. Tatapannya dingin. Tidak marah berlebihan. Justru itu yang menakutkan. Maya menelan ludah. Suaranya pecah. Di hotel. Kalimat itu jatuh di antara mereka seperti benda berat yang menghancurkan lantai. Rangga berdiri diam beberapa detik. Tidak ada teriakan. Tidak ada makian. Tapi dada Rangga terasa seperti ditusuk pelan. Hotel mana? Tanya Rangga. Kali ini lebih pelan. Lebih menusuk. Maya menutup mata. Menangis lebih keras. Rangga, maaf. Hotel mana? Maya. Rangga ulangi. Suaranya tetap tegas. Maya akhirnya menyebut nama hotel itu. Lirih. Dan bersamaan dengan itu, tangan Maya gemetar mengambil ponselnya yang tadi katanya mati. Rangga melihat ponsel itu menyala. Itu bukan ponsel yang mati. Itu ponsel yang disembunyikan. Rangga tertawa kecil. Pahit. Tadi katanya baterai habis. Maya tidak menjawab. Tangisnya jadi jawaban. Rangga menatap sekeliling. Gedung kantor berdiri diam. Pos Satpam masih di sana. Tidak jauh. Satpam itu melirik. Seolah tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dan itu membuat Rangga makin merasa tertampar. Masalah ini sudah jadi publik. Meski belum ada kerumunan. Rangga menunduk sebentar. Menahan diri. Lalu ia menatap Maya lagi. Siapa? Maya terguncang. Rangga, jangan. Siapa? Rangga ulangi. Kali ini suaranya seperti besi. Maya menggeleng keras. Aku takut. Rangga mengangguk pelan. Harusnya kamu takut sebelum bohong. Maya terdiam. Nafasnya putus-putus. Dan saat Maya akhirnya membuka mulut untuk menyebut nama itu, Rangga merasa ada bagian dirinya yang siap patah selamanya. Nama itu keluar pelan dari bibir Maya. Nyaris tidak terdengar. Tapi justru karena pelan, nama itu terasa lebih berat. Seperti sudah lama disimpan. Lalu dipaksa keluar di saat tidak ada lagi jalan untuk berbohong. Rangga mengenal nama itu. Bukan orang asing. Bukan sosok samar. Tapi seseorang yang pernah duduk di ruang makan rumah ini. Pernah tertawa kecil sambil minum kopi buatan Maya. Pernah menyebut Rangga dengan nada akrab. Seolah mereka sama-sama orang baik yang tidak menyimpan apapun. Rangga menatap Maya lama. Tidak langsung bicara. Tidak langsung bereaksi. Di kepala, potongan-potongan kecil mulai menyatu. Pesan yang dulu dianggap biasa. Pulang telat yang selalu punya alasan. Nama yang sering muncul dengan santai, tanpa rasa bersalah. Sekarang semuanya terasa berbeda. Sejak kapan? Suara Rangga keluar datar. Terlalu datar untuk seseorang yang baru saja dihancurkan. Maya mengusap wajahnya. Tangannya gemetar. Beberapa bulan. Beberapa bulan. Bukan satu malam. Bukan satu kesalahan. Tapi rangkaian pilihan. Rangga mengangguk pelan. Ada rasa panas naik ke dada. Tapi Rangga menekannya. Bukan karena kuat. Tapi karena marah yang meledak sekarang tidak akan mengubah apapun.
Yang Rangga butuhkan adalah kendali. Masuk mobil, kata Rangga singkat. Maya terkejut. Kemana? Hotel itu. Maya membelalak. Rangga, jangan. Tolong. Rangga menatap lurus. Kamu sudah bohong semalaman. Jangan tambah dengan drama. Kita ke sana. Sekarang. Maya ingin bicara lagi, tapi tidak ada ruang. Cara Rangga berdiri, cara Rangga membuka pintu mobil, semua menunjukkan satu hal. Keputusan sudah diambil. Mobil melaju meninggalkan kantor. Maya menangis pelan di kursi sebelah. Tangis tanpa suara. Tangis orang yang tahu pintu sudah tertutup dari dalam. Rangga menyetir dengan fokus. Setiap lampu merah dilewati tanpa kata. Di dalam kepala, Rangga sedang mengatur sesuatu. Bukan balas dendam, tapi kejelasan. Rangga tidak mau pulang dengan setengah kebenaran. Semalam kalian ngapain? Tanya Rangga tanpa menoleh. Maya terisak. Rangga, jangan tanya itu. Jawab. Suara Rangga tetap rendah. Aku nggak minta detail kotor. Aku minta kejujuran. Maya mengangguk pelan. Kami menginap. Itu aja. Jawaban itu cukup. Rangga tidak butuh lebih. Imajinasi justru lebih menyakitkan. Rangga memilih berhenti di situ. Mobil berhenti di depan hotel yang disebut Maya. Bangunan tinggi. Lampu lobi masih terang. Orang-orang lalu lalang seperti pagi biasa. Tidak ada yang tahu, di dalam satu mobil ini, ada pernikahan yang baru saja mati. Rangga turun. Maya mengikutinya dengan langkah berat. Di lobi, Rangga berdiri di depan resepsionis. Nada suaranya tenang. Terlalu tenang untuk situasi seperti ini. Pagi. Saya mau konfirmasi. Atas nama Maya, check out jam 5 pagi. Resepsionis mengecek cepat. Mengangguk. Iya, Pak. 1 kamar. Check-in semalam. Rangga mengangguk lagi. Dengan siapa? Resepsionis ragu sebentar, lalu menyebut satu nama. Nama yang sama. Maya menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Beberapa tamu melirik. Tapi Rangga tidak peduli. Justru ini yang Rangga inginkan. Terang. Tidak disembunyikan. Terima kasih, kata Rangga singkat. Rangga menoleh ke Maya. Sekarang dengar baik-baik. Maya menatap dengan mata merah. Rangga, aku salah. Aku hilaf. Hilaf itu 1 detik. Potong Rangga. Ini berbulan-bulan. Maya terdiam. Rangga melanjutkan. Suaranya tetap terkendali. Kita nggak akan pulang bareng. Setelah ini, kamu ambil barang penting kamu. Anak tetap di rumah. Aku yang urus. Maya panik. Rangga, jangan ambil anak dari aku. Bukan aku yang ambil, jawab Rangga tenang. Kamu yang ninggalin. Kalimat itu membuat Maya terduduk lemas di sofa lobi. Rangga menatap sekeliling. Orang-orang melihat. Tidak ada teriakan. Tapi justru itu yang membuat situasi ini memalukan bagi Maya. Tidak ada adegan histeris yang bisa dijadikan tameng. Rangga mendekat sedikit. Setelah hari ini, aku nggak mau dengar alasan apapun. Kamu punya kesempatan jujur semalaman. Kamu pilih bohong. Maya hanya menangis. Rangga melangkah pergi. Tidak menoleh lagi. Di luar hotel, udara pagi terasa dingin. Tapi kepala Rangga justru terasa lebih jernih dari sebelumnya. Hancur. Iya, tapi jernih. Dalam hati, Rangga sadar. Ini belum selesai. Ini baru awal dari runtuhnya sesuatu yang selama ini dibangun dengan kebohongan. Pagi itu belum benar-benar berakhir. Tapi bagi Rangga, satu fase hidup sudah resmi tertutup. Mobil melaju meninggalkan rumah orang tua Maya dengan keheningan yang berat. Tidak ada rasa lega. Tidak ada rasa menang. Yang ada hanya perasaan kosong. Seperti habis melepas sesuatu yang sudah lama digenggam.
Di lampu merah pertama, ponsel Rangga kembali bergetar. Nama atasan Maya muncul di layar. Rangga menatapnya cukup lama sebelum akhirnya mengangkat. "Selamat pagi, Pak." Suara di seberang terdengar ragu. "Saya dengar Maya tidak masuk hari ini. Apakah dia baik-baik saja?" Rangga menghela napas pelan. Nada bicaranya tetap sopan. "Pak, saya suaminya. Pagi ini saya memang ingin bicara. Maya tidak akan masuk kerja. Dan saya rasa, Bapak perlu tahu alasannya." Hening sejenak. "Alasan apa, Pak?" Rangga tidak memutar. "Maya semalam tidak lembur. Maya menginap di hotel bersama rekan kerja. Saya sudah konfirmasi langsung ke pihak hotel." Di seberang sana, tidak ada suara selama beberapa detik. Lalu terdengar tarikan napas panjang. "Baik, Pak," kata atasan itu akhirnya. "Terima kasih sudah jujur. Kami akan tindak lanjuti sesuai aturan." Telepon ditutup. Rangga menatap jalan di depan. Satu konsekuensi sudah mulai berjalan. Bukan karena Rangga ingin menghancurkan, tapi karena kebohongan memang tidak pernah bisa hidup lama. Sesampainya di rumah, Rangga langsung menyiapkan sarapan sederhana. Anak bangun dengan wajah polos. Tidak tahu apa-apa. Rangga tersenyum. Meski senyum itu terasa berat. Saat itulah Rangga sadar, peran sebagai ayah sekarang harus lebih kuat dari peran sebagai suami yang terluka. Sekitar pukul 10 pagi, Maya datang. Bukan dengan teriakan. Bukan dengan drama. Maya berdiri di depan pagar. Wajahnya kusut, matanya merah. Rangga membuka pintu tanpa banyak kata. "Aku mau ambil baju," kata Maya pelan. "Ambil seperlunya," jawab Rangga singkat. "Anak masih di kamar." Maya masuk perlahan. Setiap langkahnya seperti ragu. Rumah ini masih sama, tapi rasanya sudah bukan miliknya lagi. Di kamar, Maya membuka lemari. Tangannya gemetar saat menyentuh pakaian. Maya mencoba bicara. Suaranya bergetar. "Rangga, aku tahu aku salah. Tapi aku cuma ngerasa sendirian. Kamu sibuk kerja. Kita jarang ngobrol." Rangga berdiri di dekat pintu. Mendengarkan. Lalu menjawab dengan tenang. Merasa sendirian bukan alasan untuk tidur di hotel dengan orang lain. Maya terdiam. Air mata jatuh lagi. "Aku nyesel," kata Maya lirih. "Aku mau berubah." Rangga menggeleng pelan. Perubahan itu datang sebelum pengkhianatan, bukan sesudah ketahuan. Maya mencoba mendekat, tapi Rangga mundur setengah langkah. Bukan karena benci, tapi karena batas sudah ditarik. "Mulai hari ini," lanjut Rangga, "kita bicara soal anak dan urusan penting saja. Jangan lagi bawa alasan perasaan." Maya menangis lebih keras. Tapi kali ini, tangisan itu tidak lagi mempengaruhi keputusan Rangga. Saat Maya keluar rumah membawa tas berisi pakaian, Rangga berdiri di depan pintu. Tidak mengantar. Tidak melambaikan tangan. Hanya diam. Beberapa jam kemudian, kabar mulai beredar. Pesan masuk dari teman kantor Rangga. Dari saudara jauh. Dari orang-orang yang mulai mendengar versi cerita yang sama. Maya terlihat keluar dari kantor dengan wajah tertunduk. Rekan kerja mulai menjaga jarak. Nama yang dulu disebut dengan hormat, kini disebut dengan bisik-bisik. Rangga duduk di ruang tamu malam itu, sendirian. Lampu kembali dibuat temaram, seperti subuh tadi. Tapi perasaan Rangga berbeda. Lebih tenang. Lebih pasti. Dalam hati, Rangga tahu, ini belum puncaknya. Ini baru permulaan dari runtuhnya kehidupan lama Maya. Dan sebentar lagi, konsekuensi yang lebih besar akan datang, bukan dari Rangga, tapi dari dunia yang tidak memaafkan kebohongan. Pesan itu dibaca Rangga sekali. Lalu ponsel diletakkan kembali ke meja tanpa balasan. Bukan karena tidak peduli, tapi karena semua yang perlu dikatakan sudah selesai sejak pagi tadi.
Kalimat aku dipecat hari ini bukan lagi kabar mengejutkan. Itu hanya pengumuman dari sesuatu yang sudah jelas arahnya. Malam itu, Rangga duduk di ruang tamu sambil menatap layar televisi yang mati. Anak sudah tidur. Rumah sunyi. Tapi bukan sunyi yang mencekam seperti subuh kemarin. Sunyi yang ini terasa berbeda. Lebih jujur. Di kepala Rangga, potongan kejadian hari ini berputar ulang. Kantor. Satpam. Hotel. Orang tua Maya. Atasan Maya. Semua terjadi cepat. Terlalu cepat untuk sebuah rumah tangga yang dibangun bertahun-tahun. Tapi Rangga sadar, kehancuran itu bukan terjadi hari ini. Hari ini hanya hari kebohongan itu akhirnya ketahuan. Ponsel kembali bergetar. Kali ini bukan dari Maya, tapi dari seorang nomor tidak dikenal. Rangga mengangkat. Halo. Suara pria terdengar gugup. Rangga mengenal suaranya. Suara yang selama ini terdengar sopan. Suara yang pernah memanggil Rangga dengan sebutan Mas sambil tersenyum. Mas Rangga, kata suara itu. Ini saya. Rangga menarik napas pelan. Saya tahu. Hening beberapa detik. Saya mau jelasin. Lanjut pria itu cepat. Ini salah paham. Tidak seperti yang Mas pikir. Rangga tersenyum tipis. Bukan senyum ramah, tapi senyum orang yang sudah tidak tertarik pada cerita apapun. Kamu nginap di hotel dengan istriku, kata Rangga datar. Nama kamu tercatat di resepsionis. Tidak ada yang salah paham di situ. Pria itu terdiam. Nafasnya terdengar berat. Saya minta maaf, katanya akhirnya. Saya tidak tahu akan sejauh ini. Rangga menjawab tenang. Kamu tahu persis apa yang kamu lakukan. Jangan kecilkan keputusan yang kamu buat sendiri. Pria itu mencoba bicara lagi, tapi Rangga memotong. Mulai sekarang, jangan hubungi saya. Jangan hubungi Maya juga. Kalau masih ada masalah, biar hukum dan kantor yang urus. Telepon ditutup. Rangga duduk bersandar. Ada rasa lega kecil. Bukan karena menang, tapi karena satu persatu benang kusut mulai terurai. Keesokan harinya, kabar pemecatan Maya menyebar cepat. Bukan hanya di kantor, tapi juga di lingkungan sekitar. Grup keluarga ramai. Beberapa mencoba membela. Beberapa memilih diam. Tapi yang paling terasa adalah perubahan sikap. Orang-orang yang dulu ramah, kini menjaga jarak. Maya datang lagi sore itu. Wajahnya lebih pucat dari kemarin. Langkahnya gontai. Aku kehilangan segalanya, katanya lirih begitu masuk. Kerjaanku, namaku, keluargaku malu. Rangga menatap Maya lama. Kamu kehilangan itu bukan hari ini. Kamu kehilangannya saat kamu memutuskan berbohong. Maya menangis. Duduk di lantai. Tangisnya pecah tanpa sisa. Rangga tidak mengangkatnya, tidak memeluknya. Bukan karena kejam, tapi karena empati tanpa batas hanya akan memperpanjang luka. Aku nggak punya siapa-siapa lagi, kata Maya. Kamu masih punya satu hal, jawab Rangga pelan. Kesempatan belajar dari kesalahan. Tapi jangan minta aku ikut menanggung akibatnya. Maya terdiam. Rangga melanjutkan. Suaranya tegas tapi tidak tinggi. Mulai besok, aku akan urus semuanya lewat jalur resmi. Soal pisah. Soal anak. Kita nggak akan saling menyakiti. Tapi juga nggak akan pura-pura. Maya mengangguk lemah. Saat Maya pergi sore itu, Rangga berdiri di ambang pintu lebih lama dari sebelumnya. Ada rasa kehilangan. Tapi juga ada rasa benar. Pagi berikutnya datang tanpa drama. Tidak ada tangisan. Tidak ada pesan panjang di ponsel. Justru itulah yang terasa aneh. Sunyi yang tenang, tapi penuh makna. Rangga bangun lebih awal dari biasanya. Menyiapkan sarapan. Membantu anak bersiap. Rutinitas tetap berjalan, meski isi rumah sudah berubah. Di meja makan,
Anak itu bertanya polos. Ibu kerja lagi ya hari ini? Rangga berhenti sejenak. Sendok di tangan terangkat, lalu diletakkan pelan. Ibu lagi butuh waktu untuk bersihin urusan sendiri. Anak itu mengangguk, tidak bertanya lebih jauh. Dunia anak memang sesederhana itu. Dan justru karena itu, Rangga merasa satu tanggung jawab besar ada di pundaknya sekarang. Menjaga agar kesederhanaan itu tidak hancur oleh kesalahan orang dewasa. Setelah anak berangkat sekolah, Rangga duduk sendiri di ruang tamu. Ponsel bergetar. Kali ini dari kantor Rangga sendiri. Atasan meminta bertemu siang ini. Nada pesannya singkat, tapi cukup membuat dada Rangga sedikit mengencang. Bukan takut, lebih ke antisipasi. Siang itu, Rangga duduk di ruang rapat kecil. Atasan menatap dengan ekspresi serius tapi tidak menghakimi. Saya dengar kabar soal istrimu, katanya pelan. Ini sudah sampai ke klien juga. Rangga mengangguk. Saya paham, Pak. Kalau ini berdampak ke pekerjaan saya siap bertanggung jawab. Atasan itu menghela napas. Justru sebaliknya. Klien menghargai kejujuranmu. Mereka tahu kamu tidak terlibat. Kami ingin kamu tetap fokus kerja. Jangan bawa beban orang lain ke sini. Kalimat itu membuat bahu Rangga terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya sejak subuh itu, ada satu hal yang tidak runtuh. Sore harinya, kabar lain datang. Kali ini dari keluarga besar Maya. Pesan berantai di grup keluarga tidak lagi berisi pembelaan. Nada berubah. Lebih banyak diam. Beberapa sepupu Maya bahkan secara terbuka menyayangkan sikapnya. Bukan karena ingin menghukum, tapi karena kecewa. Maya mengirim pesan panjang malam itu. Isinya penyesalan, ketakutan, dan satu kalimat yang diulang berkali-kali. Aku ingin pulang. Rangga membaca pelan. Tidak ada amarah saat membaca. Yang ada justru rasa iba yang tertahan. Tapi Rangga tahu, rasa iba bukan alasan untuk membatalkan keputusan. Balasan Rangga singkat. Pulang sebagai istri sudah tidak mungkin. Tapi kamu tetap ibu dari anak kita. Fokuslah memperbaiki dirimu. Beberapa menit kemudian, Maya membalas. Tidak panjang. Aku mengerti. Dan untuk pertama kalinya, kata itu terasa tulus. Hari-hari berikutnya bergerak cepat. Proses pemisahan dimulai. Bukan dengan pertengkaran, tapi dengan dokumen dan percakapan dewasa. Maya tidak melawan. Mungkin karena lelah. Mungkin karena akhirnya sadar. Lingkungan sekitar mulai membicarakan. Tapi tidak dengan cara yang memojokkan Rangga. Justru banyak yang datang diam-diam, menepuk bahu, berkata pelan, "Kamu kuat." Rangga tidak merasa kuat. Tapi Rangga merasa jujur. Hari itu, Rangga tidak berniat keluar rumah. Tapi dunia seperti sengaja mengirimkan kabar satu persatu, tanpa diminta. Pagi baru berjalan, ponsel sudah bergetar berkali-kali. Bukan dari Maya, tapi dari orang-orang yang namanya dulu jarang muncul di layar. Seorang teman lama mengirim pesan singkat. Hanya satu baris. Aku dengar kabar soal Maya. Kantornya ribut. Rangga tidak membalas. Bukan karena tidak sopan, tapi karena tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Sekitar siang, satu panggilan masuk dari nomor rumah orang tua Maya. Rangga mengangkat dengan perasaan datar. Ibu Maya di sini. Suara di seberang terdengar lelah. Maya sekarang tinggal di rumah. Tapi keadaannya tidak baik. Rangga diam sebentar. Maksud ibu? Dia susah tidur. Jarang makan. Tetangga mulai bertanya-tanya. Ada yang sudah tahu soal pemecatan itu. Rangga menghela napas pelan. Bukan lega. Bukan puas. Tapi sadar. Inilah fase yang sering orang kira tidak akan datang. Padahal justru inilah akibat paling nyata. Saya harap ibu dampingi dia, jawab Rangga tenang. Saya tidak ingin dia kenapa-kenapa.
Tapi keputusan saya tetap. Ibu Maya terdiam. Lalu berkata lirih, "Ibu tidak menyalahkan kamu." Kalimat itu terasa berat. Lebih berat dari kemarahan. Telepon ditutup. Rangga duduk lama menatap jendela. Di luar, hidup berjalan seperti biasa. Tetangga menyapu. Anak-anak bersepeda. Tidak ada yang berhenti hanya karena satu rumah tangga runtuh. Dan justru itu yang membuat semuanya terasa nyata. Sore harinya, Rangga mengantar anak pulang dari sekolah. Di gerbang, beberapa ibu-ibu menyapa seperti biasa. Tidak ada bisik-bisik. Tidak ada tatapan aneh. Rangga bersyukur. Setidaknya, anak tidak ikut menanggung rasa malu orang dewasa. Di rumah, Rangga menerima satu pesan lagi. Kali ini dari seseorang yang tidak disangka-sangka. Atasan lama Maya di perusahaan sebelumnya. Isinya singkat, tapi jelas. Kami mendengar kejadian ini. Mohon maaf, kami tidak bisa memberi rekomendasi apapun. Rangga membaca 2 kali, lalu menghela napas panjang. Bagi sebagian orang, kehilangan pekerjaan adalah akhir. Tapi bagi Rangga, ini bukti bahwa karma tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia datang dengan pintu yang tertutup satu persatu. Malam itu, Maya mengirim pesan suara. Suaranya parau. "Rangga, aku sudah melamar ke beberapa tempat. Tapi mereka semua sudah tahu. Aku nggak lolos. Aku benar-benar sendirian sekarang." Rangga mendengarkan sampai habis. Tidak memotong. Tidak mengomentari. Setelah itu, Rangga mengetik pelan. "Kesendirian itu bagian dari proses. Dulu kamu memilih berdua di saat seharusnya jujur. Sekarang kamu belajar sendiri." Pesan terkirim. Tidak ada balasan. Beberapa hari kemudian, Rangga mendengar kabar lain. Pria yang selama ini bersama Maya juga mulai terkena dampak. Namanya disebut-sebut di kantor. Proyeknya ditarik. Lingkaran pertemanannya menjauh. Orang-orang yang dulu tertawa bersamanya, kini memilih menjaga jarak. Rangga tidak mencari kabar itu. Tapi kabar seperti itu selalu menemukan jalannya sendiri. Di satu malam yang sunyi, Rangga duduk di teras. Udara dingin. Lampu jalan menyala kuning. Rangga menyadari satu hal yang penting. Pembalasan paling keras bukan teriakan, bukan pamer kemenangan. Tapi ketika dunia berhenti memberi tempat bagi orang yang mengkhianati kepercayaan. Waktu berjalan tanpa menunggu siapapun. Hari-hari Rangga mulai membentuk pola baru. Pagi diisi rutinitas yang lebih padat. Menyiapkan anak, bekerja, pulang lebih cepat. Lalu malam dihabiskan dengan keheningan yang tidak lagi menakutkan. Rumah itu kini terasa berbeda. Bukan kosong, tapi ringkas. Tidak ada suara langkah tergesa. Tidak ada percakapan setengah hati. Yang tersisa hanya kebutuhan dasar dan kejujuran yang tidak perlu disembunyikan. Suatu sore, Rangga duduk di ruang keluarga sambil membuka album lama di ponsel. Foto-foto lama muncul satu persatu. Wajah Rangga dan Maya di masa awal pernikahan. Senyum yang dulu terasa tulus. Rangga menutup album itu pelan. Bukan karena benci pada masa lalu, tapi karena tidak ingin terjebak di sana. Pintu diketuk. Rangga bangkit. Saat pintu dibuka, Maya berdiri di sana. Penampilannya jauh berbeda. Tanpa riasan. Rambut diikat seadanya. Wajahnya menua dalam waktu singkat. Mata yang dulu penuh percaya diri kini sering menunduk. "Aku mau ketemu anak," kata Maya pelan. Rangga mengangguk. "Masuk." Maya duduk di ruang keluarga. Anak datang berlari. Mata Maya langsung berkaca-kaca. Mereka berpelukan. Rangga membiarkan. Ini bukan soal memaafkan. Ini soal hak anak. Setelah beberapa saat, Maya menoleh ke Rangga. "Aku mau minta maaf lagi. Bukan supaya kamu balik. Tapi supaya aku bisa hidup tanpa bohong." Rangga menatapnya lama.
Permintaan maaf yang benar bukan diucapkan berkali-kali, tapi dibuktikan dengan perubahan. Maya mengangguk. Aku tahu. Aku mulai konseling. Aku mulai dari nol. Kalimat itu terdengar jujur. Dan untuk pertama kalinya, Rangga merasakannya. Bagus, jawab Rangga singkat. Lakukan itu untuk dirimu, bukan untukku. Maya tersenyum tipis. Bukan senyum berharap, tapi senyum pasrah. Saat Maya pamit, suasana tidak lagi penuh luka. Hanya sisa-sisa perasaan yang pelan-pelan berubah bentuk. Bukan menjadi cinta, tapi menjadi pemahaman. Malam itu, Rangga duduk di kamar anak, menemani tidur. Lampu kecil menyala. Anak bertanya pelan, "Ayah sedih enggak?" Rangga berpikir sebentar, lalu menjawab jujur, "Sedih. Tapi ayah lebih ingin jujur daripada pura-pura bahagia." Anak itu tersenyum, lalu tertidur. Rangga menutup pintu kamar perlahan. Di ruang tamu, Rangga berdiri sebentar, menatap rumah yang kini lebih sunyi, tapi juga lebih aman. Hari-hari berikutnya berjalan dengan irama yang pelan tapi pasti. Rangga tidak lagi bangun dengan dada sesak. Tidak lagi mengecek ponsel dengan rasa curiga. Luka itu masih ada, tapi tidak lagi memimpin langkah. Di kantor, Rangga kembali fokus. Pekerjaan diselesaikan tepat waktu. Beberapa rekan mendekat, bukan untuk mengorek cerita, tapi untuk memberi ruang. Sikap itu terasa lebih menghargai daripada ribuan kata simpati. Suatu siang, Rangga menerima kabar dari keluarga Maya. Bukan kabar buruk. Justru sebaliknya. Maya mulai mengikuti program pelatihan kecil. Bukan pekerjaan besar, tapi langkah nyata. Rangga membaca pesan itu tanpa emosi berlebih. Tidak ada harapan yang tumbuh kembali, tapi ada rasa lega kecil. Setidaknya, Maya tidak terus tenggelam. Sore itu, Rangga mengantar anak ke taman. Mereka duduk di bangku kayu. Anak bermain. Rangga mengamati dari kejauhan. Ada perasaan sederhana yang muncul. Damai. Seorang kenalan lama menyapa. Obrolan singkat. Tidak ada pembahasan masa lalu. Rangga menyadari, dunia tidak selalu tertarik pada luka seseorang. Dan itu baik. Malamnya, Rangga duduk sendiri dengan secangkir teh hangat. Ponsel bergetar. Pesan dari Maya masuk. Kali ini tidak panjang. Tidak penuh tangis. "Aku terima kasih karena kamu gak menghancurkanku di depan anak." Rangga mengetik balasan pelan. "Itu bukan soal kamu. Itu soal dia." Beberapa menit kemudian, Maya membalas. "Aku paham." Dan untuk pertama kalinya, kata itu benar-benar terasa. Rangga menatap jendela. Lampu kota terlihat dari kejauhan. Hidup terus bergerak. Tidak menunggu orang-orang yang terjebak di masa lalu. Dalam hati, Rangga menyadari satu hal penting. Sembuh bukan berarti lupa, tapi berhenti membiarkan luka menentukan arah hidup. Subuh kembali datang. Kali ini bukan dengan dada yang sesak, bukan dengan kepala penuh tanya. Rangga berdiri di dapur, menunggu air mendidih, mendengar suara azan yang sama seperti hari ketika semuanya runtuh. Tapi perasaannya berbeda. Lebih ringan. Lebih jujur. Rangga menyeduh kopi, duduk di kursi dekat jendela. Jalan depan rumah masih sepi. Lampu jalan menyala redup. Pemandangan itu persis seperti subuh beberapa minggu lalu. Bedanya, kini tidak ada yang ditunggu. Tidak ada yang dicurigai. Tidak ada kebohongan yang harus ditebak. Anak masih tidur. Rumah sunyi. Tapi sunyi yang damai. Rangga menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Dalam diam itu, ingatan kembali ke subuh yang mengubah segalanya. Pintu terbuka. Wajah Maya yang terlalu rapi. Alasan lembur yang runtuh di depan satpam kantor. Pengakuan di dalam mobil. Kata hotel yang keluar dari bibir dengan suara bergetar. Dulu,
Rangga sempat bertanya dalam hati, apa keputusan itu terlalu keras? Apa seharusnya diberi kesempatan kedua? Tapi semakin waktu berjalan, semakin jelas jawabannya. Kesempatan kedua hanya layak untuk kesalahan yang diakui sebelum ketahuan. Bukan untuk kebohongan yang dipelihara berbulan-bulan. Rangga tidak membenci Maya. Bahkan sekarang, Rangga bisa bilang dengan jujur, tidak ada dendam yang disimpan. Yang ada hanya batas. Dan batas itu perlu agar hidup tidak terus berdarah. Beberapa hari lalu, proses perpisahan resmi selesai. Tanpa drama. Tanpa saling menjatuhkan. Dokumen ditandatangani dengan tangan gemetar, tapi kepala tegak. Maya menangis. Rangga tidak. Bukan karena Rangga tidak sedih, tapi karena Rangga sudah menangis di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Setelah itu, hidup berjalan apa adanya. Maya menjalani hidupnya sendiri. Pelan, berat, tapi nyata. Rangga menjalani peran sebagai ayah sepenuhnya. Belajar lebih sabar, lebih hadir. Anak mulai terbiasa dengan rutinitas baru. Tertawa masih terdengar di rumah ini. Dan itu cukup. Suatu pagi, anak bertanya lagi, dengan nada yang lebih dewasa dari usianya. Ayah marah sama ibu. Rangga berpikir sebentar, lalu menjawab jujur. Ayah pernah marah. Tapi ayah memilih berhenti marah. Karena marah terus capek. Anak itu mengangguk, seolah mengerti. Rangga sadar, inilah hikmah paling mahal dari semua yang terjadi. Kejujuran memang menyakitkan. Tapi kebohongan jauh lebih merusak. Kepercayaan itu bukan hadiah, tapi tanggung jawab. Sekali dihancurkan, tidak semua orang punya kewajiban untuk membangunnya kembali. Rangga menatap cangkir kopi yang sudah hampir kosong. Matahari mulai muncul dari balik rumah-rumah tetangga. Cahaya pagi masuk pelan ke ruang tamu. Hang. Dalam hati, Rangga berkata pada dirinya sendiri, subuh itu bukan hanya akhir dari sebuah pernikahan, tapi juga awal dari hidup yang lebih jujur. Hidup tanpa menunggu, tanpa menebak, tanpa takut dibohongi oleh orang yang paling dipercaya. Rangga berdiri, merapikan rumah, membangunkan anak untuk bersiap sekolah. Rutinitas sederhana itu kini terasa berharga. Karena di balik kesederhanaan itu, ada satu hal yang kembali utuh. Harga diri. Cerita ini bukan tentang siapa yang paling hancur, tapi tentang pilihan. Tentang keberanian untuk berhenti saat kejujuran sudah tidak ada. Tentang memahami bahwa mencintai diri sendiri bukan egois, tapi perlu. Dan jika ada satu hal yang ingin Rangga sampaikan kepada siapapun yang mendengar cerita ini, satu kalimat saja. Jangan pernah mengkhianati orang yang memilih percaya padamu saat orang lain memilih ragu. Karena ketika kepercayaan itu hilang, yang tersisa bukan hanya penyesalan, tapi hidup yang harus dibangun ulang dari nol. Subuh itu mengakhiri kebohongan. Dan dari subuh itu pula, hidup yang lebih jujur akhirnya dimulai.